Oke, kakak semuanya yang udah mulai record ya. Selamat pagi kakak semuanya. Selamat Pagi, pagi. Kak. Selamat Bagaimana pagi. kabarnya semuanya? Sehat? Sehat. Sehat. Oh, Sehat. saya harapkan kakak semua bisa semangat ya, karena situasi hari raya juga mungkin hari ini adalah Pikon terakhir di modul 1, yaitu 1.6 terakhir ya. Gitu. Terus kakak untuk kedepannya nanti tolong dipersiapkan juga video ya, nantinya akan diupload yaitu video 30 menit. Mungkin video bersama RP mungkin ya ada di sana. Itu tolong jangan ingatkan lagi sekali biar kakak biar tidak lewat untuk videonya. Jadi itu kakak semuanya. Sebelum mulai ya, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Kak semuanya, kita pada pagi hari ini akan Pikon modul 1.6, yaitu selama 2 JP. Ya, 2 Ini JP. bentar ya. 2 JP kita mulai dari 7.15 ya. Kita akan berakhir di jam 8.45 ya. Gitu. Ya, di 8.45. Nah, Kak juga mohon diingatkan ya, itu agar tidak kelewatan karena aktivitas Kak juga lumayan padat. Sebelum lanjut ya, kita berdoa dulu agar pembelajaran kita hari ini bisa dilancarkan dan dimudahkan. Untuk itu, silakan yang mimpin doa. Gustut, silakan Gustut mimpin doa Gustut. Baik, mohon izin Kak Fasil untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sudah diberikan kelancaran pagi hari ini. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Waktu saya kembalikan ke Fasil. Terima kasih Kak Gustut ya. Teman-teman semuanya, Kak, ada yang belum masuk? Kak Yogi mungkin ya, belum masuk ya? Kak Yogi belum masuk, Kak. Mungkin masih terngiang-ngiang tadi malam. Kak semuanya, bagaimana dengan pembelajaran Kakak selama di sekolah terkait dengan kegiatan kita? Mohon izin Kakak sebelum kita masuki, ada yang belum mendapat panggilan PG? Semana sudah? Oh, subuh Pak Fasil bareng aja ya, Hong. Astun Kare. Berarti semuanya sudah ya di sini ya? Saya belum, Kak Fasil. Gustut belum? Belum, Kak Fasil. Oh ya, ya. Jangan coba nanti ya. Jangan coba koordinasikan dulu dengan BGP ya. Siap. Saya belum Pak Masil. Oke, Kak Sabde. Kak, kita lanjutkan. Saya izin share screen ya. Kelihatan ya Kak?
Sudah bisa dilihat? Bisa, bisa. Ya. Kak ya. Pertemuan kali ini yaitu kita akan ada pembahasan di modul 1.6 yang dimana nantinya Kak akan mengikuti pembelajaran ini yang akan dilakukan. Nah, pada itu kami harapkan ke depannya Kak tetap semangat, jaga kondisi, jaga kesehatan, ya. Dan tugas-tugas yang ada di modul mohon diselesaikan agar nanti di tahap di modul 2 Kak sudah selesai untuk modul 1.6-nya di tugas LMS Kak masing-masing. Nah, modul 1.6 yaitu pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Nah, nanti Kakak akan mengembangkan perencanaan pembelajaran PJOK yaitu mungkin Kakak sudah semua mengetahui yaitu RPP, adakah modul ajar, nanti kita akan bahas beberapa pertanyaan begitu. Nah, mohon izin ya Kak ya. Baik ya Kak ya. Sebelum melanjutkan dalam pembelajaran juga kita menyepakati adanya kesepakatan bersama terkait dengan adanya kita semua menyalakan kamera ya, mematikan mikrofon bila tidak perlu, terus hadir seutuhnya ya dari awal pembukaan sampai akhir kegiatan, terus menghargai waktu bersama. Selanjutnya memaksimalkan fitur chat yang ada di dashboard Kak di HP maupun di laptop ya, itu silakan. Terus yang keenam yaitu raise hand bila mana Kak akan melakukan suatu pertanyaan atau ajuan pendapat. Terus yang kelima, gangguan teknis itu adalah hal yang wajar di mana Kak nantinya di posisi atau daerah Kakak itu terkendala situasi cuaca maupun sinyal yang Kakak gunakan. Mungkin itu Kakak ya, kesempatan kita sepakati agar pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan lancar. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah capaian umum modul yaitu guru mampu memahami pembelajaran PJOK sesuai standar kurikulum Merdeka. Nah, di mana Kakak nantinya capaian ini bisa Kakak sampaikan, Kakak bisa Kakak masukkan di dalam pembuatan modul, pembuatan kurikulum yang mungkin nanti di satuan pendidikan itu berbeda-beda. Sehingga pembelajaran PJOK itu sesuai dengan standar yang ada dalam pembelajaran sekarang, yaitu dengan mengacu kepada kurikulum Merdeka. Capaian khususnya yaitu guru mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK. Perencanaan pembelajaran PJOK yaitu mungkin Kakak sudah semua tahu, yaitu bagaimana kita bisa merencanakan pembelajaran PJOK itu dengan baik dan lancar di sekolah ya, dan terutama peserta didik nyaman ya, dalam artian mengikuti pembelajaran PJOK itu bisa berjalan dengan baik, begitu ya Kak. Nah, sebelum lanjut Kak, mungkin Kakak sudah hampir setiap bulan ya, itu mengupload istilahnya RPP ataukah perencanaan pembelajaran terkait dengan kinerja Kakak di sekolah masing-masing. Ada enggak yang enggak merencanakan pembelajaran PJOK di sekolah Kakak? Mungkin terkendala apa, mungkin gitu. Sudah semua Kak ya?
Terus untuk gini, SD, SMP, dan SMA itu apakah sama? Kita sama-sama juga mengerjakan ikin. Apa khusus SD saja? SMP juga mengerjakan ikin, Kak Sudi. Mengerjakan juga. Oh, SMA, Kak Yedi. SMA tidak bikin action. Terus Cikepo dia. apa yang dibikin? Cikepo dia. Hah? Cikepo dia. Oh, beda nama gitu ya? Beda nama aja. Tapi perjalanannya sama. Sama. Oh, ya. Oke. Mungkin beda nama di dalam satuan pendidikan. Kak, saya lanjutkan ya. Nah, Kak, dalam tujuan dari sesi kita kali ini adalah Kakak dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan backward design. Yang dimana Kakak mungkin kemarin kita di modul 1.5 itu mungkin kita sudah membahas terkait dengan backward design. Mungkin lagi sebentar Kakak bisa akan merencanakan pembelajaran PJOK itu sesuai dengan apa yang menjadi acuan, begitu. Terus agenda sesi kita kali ini adalah satu, langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan backward design. Yang kedua, analisis kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan backward design. Nanti ya Kak, saya harapkan masuk ke dalam kelompok masing-masing untuk membuat suatu perencanaan pembelajaran yang dimana Kakak nanti berkoordinasi. Setelah itu Kakak presentasi terkait dengan apa yang Kakak buat di dalam satu kelompok itu. Begitu. Nah, pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Perencanaan pembelajaran PJOK, yaitu yang pertama adalah elaborasi isi, yaitu 1JP asinkron, serta mengelaborasikan apa yang Kakak buat sesuai dengan perencanaan pembelajaran. Nah, Kakak akan menguatkan pemahaman yaitu di dalam menganalisis RPP ataukah modul ajar yang Kakak buat lagi sebentar. Terus yang Kakak mengembangkan dan memperbaiki RPP di modul ajar berdasarkan hasil analisis dan disesuaikan dengan backward design. Terus yang ketiga adalah Kakak melakukan refleksi secara pribadi terkait makna pembelajaran baru yang diperoleh setelah mempelajari modul 1.6 ini. Nah, itu ya Kakak ya. Mungkin Kakak lagi sebentar, silakan persiapkan satu RPP ataukah modul ajar yang Kakak nanti akan Kakak bahas dan Kakak perbaiki sesuai dengan backward design. Begitu. Sebelum lanjut, Kakak sudah kebayang untuk pembelajaran kita hari ini? Mohon izin Kak Fasil, izin kamar mandi sebentar. Oke, silakan. Kakak yang lain, gimana? Sudah kebayang untuk kegiatan kita kali ini? Oke, kalau sudah ya, Kakak silakan. Kakak bisa tulis di kolom chat terkait soal yang ada di dalam dashboard Kakak. Saat saya akan mengajar, banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan merencanakan pembelajaran. Nah, 3 komponen tersebut apa saja yang perlu dipertimbangkan? Silakan Kakak. Kakak bisa tulis di kolom chat ketiganya terkait dengan pembelajaran yang Kakak akan Kakak bahas dan Kakak rencanakan lagi sebentar. Silakan.
Kak Surya sudah, peserta didik, materi pembelajaran, metode pembelajaran. Kak Sabde, RPP. Kak Sudi, tujuan pembelajaran, asesmen, langkah-langkah pembelajaran. Kak Faiz, tujuan yang dicapai, karakter peserta didik, fasilitas, dan sumber daya. Kak Yedi, siswa, aktivitas mengajar, strategi pembelajaran. Kak Sumano, modul strategi pembelajaran. Kak Dwi, tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, penilaian pembelajaran. Kak Marto, materi pembelajaran, kondisi siswa, dan kondisi lingkungan. Kak Ari, materi ajar, metode, dan model pembelajaran, asesmen. Kurniawan, karakteristik, struktur, dan kognitif. Tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran, asesmen. CP, TP, dan ATP. Oke kakak, sambil menunggu yang lain ya. Mungkin ada 3 komponen utama yang perlu kita pertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran. Nah, dari pendapat kakak itu sudah hampir memasuki ya, yang dimana nantinya merencanakan pembelajaran itu mungkin setiap kita akan melakukan pembelajaran, pasti kakak sudah memikirkan sejauh-jauh mungkin, dan itu pun sudah menjadi aktivitas kakak dalam kegiatan dan tugas tanggung jawab kakak setiap hari. Nah, kakak bisa dilihat nah, ada 3 komponen utama yang perlu kita pertimbangkan ya Kak, yaitu 1, tujuan pembelajaran, yang kedua adalah asesmen pembelajaran, yang ketiga adalah aktivitas pembelajaran.
yang dimana ketiga komponen ini harus kakak terapkan dalam setiap melakukan pembelajaran maupun kegiatan-kegiatan yang kakak lakukan di sekolah kakak masing-masing. Nah, terkait dengan hal itu, kakak jadinya bisa fokus dan lancar dalam melakukan pembelajaran. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran kakak itu bisa tercapai dengan baik, dan asesmen pembelajaran itu dilingkupi dengan banyak hal. Terus aktivitas pembelajaran kakak sesuai dengan program ataukah modul yang kakak lakukan atau kalau kakak kerjakan sesuai dengan di buku pembelajaran kakak masing-masing di setiap satuan pendidikan masing-masing. Nah, itu kakak ya terkait dengan komponen yang utama yang perlu kita pertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran. Gimana kakak? Sudah jelas ya? Sudah bisa dipahami? Sudah. Ya. Mungkin saya minta salah satu dari kakak ya. Apa sih tujuan pembelajaran kakak untuk kakak terapkan di sekolah? Mungkin ada yang resen, silakan. Mungkin tiap kakak pasti punya tujuan yang berbeda-beda. Ya, mungkin silakan kakak salah satu ada yang resen. Apa sih tujuan pembelajaran kakak yang kakak inginkan di dalam satuan pendidikan yang kakak mengajar? Silakan. Ada? Ya, Kak Yedi silakan. Cek. Jadi mungkin suara saya sudah bisa didengar Kak Fasil ya dan teman-teman. Jelas. Tujuan pembelajaran yang diinginkan. Jadi pada dasarnya kita merencanakan sesuatu pasti akan menyusun tujuan yang utama itu yang ada di benak saya pada saat merencanakan adalah bagaimana tujuan pembelajaran itu bisa sesuai dengan apa yang akan kita rencanakan dan sesuai dengan tujuan pendidikan, seperti menjadikan siswa itu perkembangan siswa yang holistik ya, jadi dari mental, tidak hanya pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga dari mental, sosial, dan afektifnya seperti itu. Kemudian tujuan pembelajaran itu disesuaikan juga dengan di capaian pembelajaran yang sudah berlaku, yang sudah diberikan dari Kemendikbudristek seperti itu. Jadi tujuan pembelajaran itu dibuat agar strategi atau arah pembelajaran kita itu bisa tercapai. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Yedi ya. Terkait dengan apa tujuan Kak Yedi dalam pembelajaran di satuan pendidikan Kak Yedi masing-masing, itu mempunyai tujuan yang utama terkait dengan apa yang menjadi acuan bahwa pembelajaran itu bisa berjalan sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan di satuan masing-masing. Nah, itu dari Kak Yedi. Mungkin dari kakak yang lain, silakan lagi satu saja. Pasti tujuannya berbeda-beda
terkait dengan apa yang ingin kita terapkan di sekolah masing-masing. Coba Kak Faiz, silakan. Izin Kak, kalau menurut saya tujuan pembelajaran, menurut saya tetap pertama itu membuat siswa itu lebih berkarakter lagi dari sebelumnya. Yang sebelumnya dia penakut jadi berani, yang sebelumnya dia tidak bisa menjadi bisa. Nah, mungkin itu menurut saya kalau dari tujuan pembelajaran ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Faiz. Nah, mungkin itu tanggapan dari Kak Faiz ya terkait dengan tujuan mungkin apa yang menjadi acuan terkait Kak Faiz melakukan pembelajaran di sekolah. Oke, terima kasih Kak Faiz. Nah, Kak yang lain, nah apa saja sih asesmen pembelajaran tersebut? Mungkin Kak yang lain bisa asesmen itu seperti apa saja? Silakan Kak yang lain. Coba Kak Gustut. Iya, Kak. Menurut saya asesmen itu penilaian awal, Kak, sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Oke, Kak Gustut. Nah, itu pandangan dari Kak Gustut. Mungkin dari Kak yang lain. Silakan. Kak Sabdo. Apa yang ada di pemikiran Kak Sabdo terkait dengan asesmen pembelajaran itu? Apa sih asesmen pembelajaran itu? Iya ya Kak, baru connect nih Kak. Gimana Kak? Apa sih yang ada di benak Kak Sabdo terkait dengan asesmen pembelajaran? Gitu. Asesmen pembelajaran itu Asesmen. seperti apa sih? Kalau menurut saya Kak ya, asesmen pembelajaran itu rencana kita melakukan pembelajaran Kak. Mulai dari tujuannya apa, terus materinya apa, modal pembelajarannya, dan langkah-langkahnya kayak gitu Kak. Itu menurut saya Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Sabdo. Mungkin ada pandangan dari Kak yang lain terkait dengan asesmen? Kak Sudi, gimana Kak Sudi? Coba saya sedikit Pak Basil mengenai asesmen pembelajaran ini. Menurut pandangan saya, asesmen ini adalah bagaimana kita mengetahui awal dulu bagaimana kita memberikan pertanyaan seperti pertanyaan pemantik untuk mengetahui siswa itu bagaimana tentang tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai. Kan asesmen ini kan ada, kalau tidak salah kan ada 2, asesmen awal dan asesmen akhir. Begitu Pak Basil, menurut pandangan saya. Oke, luar biasa Kak Sudi ya. Nah, terima kasih Kak Sudi. Kak Yogi, gimana Kak Yogi? Ya, terima kasih atas waktunya. Jadi menurut saya asesmen itu yaitu penilaian kepada peserta didik yang dibagi menjadi 2, yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Jadi asesmen formatif itu penilaian sebelum melakukan pembelajaran. Bagaimana orang guru mencoba bertanya kepada siswa sebelum melakukan materi tersebut. Setelah itu ada asesmen sumatif, yaitu
setelah melaksanakan pembelajaran. Mungkin itu dari saya, Pak Fasil. Terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih Kak Yogi. Terkait dengan asesmen ya Kak ya, apa yang dibilang Kak Sudi dan Kak Yogi itu udah luar biasa sekali. Nah, tidak jauh beda terkait dengan apa yang kita lakukan pada saat kita melakukan pengajaran di satuan pendidikan masing-masing. Nah, kita bisa melihat dulu dan kita bisa menilai seperti apa yang dibilang tadi, ada asesmen awal dan asesmen akhir. Yang dimana di asesmen awal, kakak bisa melihat dan menilai seperti apa program kita, seperti apa nantinya tujuan kita, agar di asesmen akhir itu kakak bisa mencapai tujuan yang maksimal. Mungkin itu kakak ya, terkait dengan asesmen. Nah, aktivitas pembelajaran seperti apa yang dibilang tadi adalah sesuai dengan aktivitas yang kakak lakukan di masing-masing satuan pendidikan. Nah, baik itu dengan penerapan yang seperti apa, dengan model apa, dan ataukah dengan acuan yang seperti apa, dengan nantinya mengacu kepada tujuan, asesmen, dan capaian yang kakak dapat dalam menerapkan suatu pembelajaran di sekolah masing-masing. Nah, mungkin itu kakak ya, terkait dengan 3 komponen yang perlu kita terapkan di sekolah masing-masing, yaitu tujuan, asesmen, dan aktivitas pembelajaran. Sudah kakak ya semuanya ya, sudah jelas ya. Dia lanjutkan ya. Nah, merencanakan pembelajaran dengan pendekatan backward design berfokus pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang ingin kita ajarkan. Nah, seperti apa yang saya bilang tadi, apa yang menjadi tujuan kita dalam pembelajaran itu mengacu kepada 3 komponen tadi. Nah, yang dimana nantinya kita akan menemukan tujuan akhir, yaitu sesuai dengan capaian yang kita dapatkan dalam pembelajaran di satuan pendidikan masing-masing. Nah, kakak bisa kakak baca ya, bisa dilihat. Tujuan pembelajaran yaitu apa yang akan diketahui dan dikuasai di akhir pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Perlu menetapkan kriteria atau indikator tercapaian tujuan pembelajaran. Nah, di dalam tujuan pembelajaran, kakak harus bisa menerapkan dengan 3 penerapan yang seperti apa yang ada di dalam acuan ini, yaitu mungkin elemen fase B, elemen keterampilan bergerak, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, yang dimana nantinya terkaitan dengan modul atau RPP yang kakak kerjakan di masing-masing satuan pendidikan. Nah, itu asesmen pembelajaran. Nah, bagaimana kita mengetahui peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran? Seperti saya bilang tadi, ada 2, yaitu dengan asesmen awal dan asesmen akhir. Nah, asesmen dengan pertanyaan dan jawaban pilihan ganda itu boleh. Asesmen dengan menggunakan rubrik untuk menilai performa rangkaian gerakan senam irama. Mungkin kakak bisa melihat dari asesmen tersebut seperti apa pergerakan gerak peserta didik untuk menjadikan peserta didik itu aktif ataukah berbuat sesuai dengan apa yang menjadi pembelajaran kita pada saat itu. Itu kakak ya. Nah, yang ketiga, aktivitas pembelajaran. Aktivitas apa yang dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Terus, aktivitas ini harus menyenangkan, engine, sesuai dengan perkembangan anak, developmentally, appropriate, dan tentu saja selaras, alignment, dengan penilaian yang sudah ditetapkan. Kakak harus menerapkan pembelajaran ini seperti dibilang tadi, yaitu adalah menyenangkan. Yang dimana kalau sudah pembelajaran itu menyenangkan, pasti peserta didik itu semangat dan senang untuk belajar. Nah, di mana nantinya seperti kakak sebagai guru olahraga
baik itu di lapangan maupun di dalam kelas. Kalau sudah pembelajaran PJOK, saya yakin peserta didik itu kebanyakan yang senang dan kebanyakan yang nyaman, biarpun pelaksanaan ataukah pembelajarannya itu agak berat gitu. Nah, itu ya Kak ya. Backward design atau desain mundur, yaitu mulai dengan tujuan pembelajaran, pengembangan asesmen pembelajaran, dan merencanakan kegiatan pembelajaran. Nah, seperti dibilang tadi, dengan pergerakannya ini, apa yang menjadi tujuan dan penerapan Kakak di satuan pendidikan masing-masing. Nah, langkah yang perlu diperhatikan, yaitu sebelumnya kita telah membahas 3 langkah di awal. Langkah selanjutnya yakni memperhatikan diferensiasi, mengembangkan sumber belajar, fasilitasi dan sumber daya lainnya, menyusun langkah pembelajaran, menyusun rencana keselamatan. Nah, Kak, pada saat Kak melaksanakan pembelajaran backward design itu, sesuai dengan acuan yang ada di RPP maupun di modul ajar, Kakak harus juga memperhatikan diferensiasi. Diferensiasi apa yang Kakak lakukan dalam penerapan proses pembelajaran tersebut. Apakah diferensiasi proses, diferensiasi konten, atau diferensiasi produk. Dalam artian, itu adalah untuk mempermudah Kak dalam menerapkan sistem pembelajaran. Ya, yang dimana Kakak nantinya secara gamblang untuk menilai ataukah mencapai tujuan yang Kakak capai nanti di akhir pembelajaran. Begitu ya Kak. Nah, ini ada penjelasannya kenapa desain mundur atau backward design, yaitu 1, memulai dari tujuan akhir dan kemudian berjalan mundur untuk menciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik. Yang kedua, backward design menjadi penerjemah Kak dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang diawali dengan tujuan. Yang ketiga, kita akan mampu menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan mendukung perkembangan komprehensif peserta didik. Nah, ini ketiga ini adalah acuan dari pembelajaran backward design yang dimana nantinya Kakak dapat menerapkan ataukah membuat RPP ataukah modul ajar sesuai dengan pembelajaran backward design. Gitu ya Kak. Nah, sampai di sini dulu Kak. Sudah jelas? Sudah paham? Ada yang perlu dipertanyakan mungkin? Sudah Kak ya? Bisa dilanjutkan ya? Oke. Kalau sudah, saya lanjutkan. Nah, kita memasuki ke analisis. Yang dimana lagi sebentar Kakak akan membuat perencanaan pembelajaran yaitu RPP maupun modul ajar di dalam kelompok masing-masing. Lagi sebentar Kak akan saya bagi menjadi 3 kelompok ya, itu untuk membahas salah satu mungkin RPP yang Kakak buat itu nantinya agar sesuai dengan pembelajaran backward design, yang dimana nantinya Kakak bisa dan mampu menerapkan pembelajaran yang apa yang sudah dijelaskan tadi sesuai dengan pembelajaran backward design. Mungkin itu Kak. Saya izin stop sharing dulu. Bagaimana Kakak semuanya? Sudah bisa? Sudah siap? Untuk lagi sebentar Kakak akan membahas salah satu mungkin RPP di masing-masing kelompok terkait dengan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, itu. Sudah ya? Sudah Kakak semua ya?
Nah, untuk RPP ataukah modul ajar yang akan dibahas, itu sudah disiapkan? Sudah? Kalau sudah, ya, lagi sebentar saya akan bagi menjadi 3 kelompok, yaitu main room, tetap di sini, di room utama, terus room 1, dan room 2. Nanti di sana kakak silahkan membuat RPP ataukah ini, nanti setelah itu kakak presentasikan, ya, nanti agar sesuai dengan pembelajaran backward design yang dibahas tadi. Itu. Kalau sudah, saya bagi dulu menjadi 3 kelompok. Sudah kakak ya? Saya kasih waktu 20 menit, nanti kakak akan membahas modul ajar KRPP yang nantinya kakak rubah, kakak perbaiki terkait dengan pembelajaran backward design. Nah, nanti setiap 55 menit saya dari setiap kelompok untuk presentasi. Dan mungkin dari beberapa kelompok mungkin akan ada mengajukan pertanyaan terkait dengan kelompok yang membawakan presentasi. Itu. Saya izin, saya bagi kelompoknya. Nanti kakak akan kembali setelah waktu habis selama 20 menit kembali ke main room. Yang main room kok ada 2 ini?
Satu, kedua, ketiga.
Sudah semua, Kak? Ada yang belum? Sudah ya, Kakak? Bagaimana tadi? Sebentar. Sudah semua selesai? Kelompok 1 sudah selesai? Tadi kelompok 1 siapa ya? Kak Ari ya? Kelompok 1 ya? Siap, Kak. Oke, kelompok 2. Nah, kelompok 2 tadi mati kamera semua nih. Kelompok 2 itu ada Wipra, Kak Yede, Kak Gustuk, siapa lagi? Kak Dwi, itu ada. Kelompok 3 sudah selesai? Kelompok 3 ini Kak Sumane, Kak Yogi, Kak Surya, sama sudah semua ya, Kakak ya? Oke, kalau sudah, silakan ya, Kak. Kelompok mana yang mau akan presentasi? Mungkin salah satu kelompok bisa, silakan. Mau mendahului, boleh. Kita urut aja ya. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan. Kelompok 1 bisa silakan presentasi, dan kelompok yang lain bisa menanggapi nanti. Mungkin ada yang kurang, ada yang suatu pertanyaan, boleh silakan. Mohon izin Kak. Jadi tadi berdasarkan kelompok kami dari kelompok 1 mencoba untuk membahas bagaimana modul ajar yang berlandaskan backward design untuk kegiatan pembelajaran yang nantinya akan kita lakukan di kelas. Jadi sebenarnya backward design ini kita harus memahami dulu bagaimana konsep dasar backward design. Kalau backward design itu yang harus kita pahami adalah bagaimana tujuan pembelajaran itu sudah mewakili dari kegiatan yang akan kita lakukan di kelas tersebut. Misalnya yang kami buat tadi yaitu peserta didik melalui pembelajaran resiprokal atau bagaimana siswa bisa menggantikan guru menjadi pendidik atau aktif dalam kegiatan pembelajaran, dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan dan memahami variasi pola gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif
menendang atau mengoper, menghentikan dan menggiring bola permainan sepak bola. Jadi dalam tujuan pembelajaran itu harus jelas kita sebutkan bagaimana kegiatan pembelajaran itu akan mengarah atau goalnya pada hari itu, pada pertemuan pertama misalnya. Saya ambil contoh dari pertemuan sepak bola ini, dari materi sepak bola ini. Jadi nantinya murid itu akan bisa menunjukkan kemampuannya mempraktikkan, memahami variasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif, menendang, menghentikan bola, dan menggiring bola dalam permainan sepak bola. Ya, jadi itu tujuan pembelajaran yang harus disampaikan pada saat kita baru memulai pembelajaran. Kemudian kita juga dalam membuat atau mendesain nanti backward design, kita harus merancang penilaiannya. Penilaiannya seperti apa? Kalau yang kami buat ini penilaiannya itu ada penilaian asesmen awal, misalnya kita buat pertanyaan pematik. Kita buat pertanyaan pematik, misalnya, mohon maaf di atas ya. Pertanyaan pematik ini. Mengapa peserta didik mampu mengenal dan memahami variasi pola gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, serta manipulatif dalam permainan sepak bola? Misalnya situ manipulatif. Anak-anak, apakah kalian tahu bagaimana bagaimana gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan sepak bola? Gerak lokomotornya yang mana? Kemudian gerak non-lokomotornya yang mana? Serta yang manipulatifnya yang mana? Jadi peserta didik itu harus tahu. Jadi pertanyaan pematik itu. Nah, itu masuk dalam backward design dalam bidang merancang penilaian. Kemudian nanti ada juga asesmen sumatifnya, misalnya di penilaian geraknya. Di penilaian geraknya ya, atau psikomotor itu dilakukan misalnya di akhir. Jadi modul ini dicantumkan pada akhir. Ada pengetahuan, ada sikap. Nah, itu nanti dicantumkan ya di sana di dalam modul ajarnya. Misalnya di sini, ya, misalnya ini indikatornya. Apa indikatornya itu harus kita jelas letakkan dalam modul ajar atau RPP. Kemudian nantinya ada juga dalam merencanakan kegiatan pembelajaran. Nah, ini langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam mendesain backward design. Jadi perencanaan kegiatan pembelajaran itu harus jelas. Di mana kalau misalnya di kurung ada konten, ada produk, ada proses. Misalnya yang saya buat ini berdiferensiasi konten. Kalau konten itu biasanya kita lakukan pada kegiatan inti. Kalau kegiatan inti itu kita bisa berikan peserta didik materi. Misalnya gini, guru setelah menjelaskan tujuan pembelajaran, di persepsi, kegiatan persepsi. Setelah itu, kita mau menampilkan materi pembelajaran itu dalam bentuk konten YouTube atau dari apa gitu. Bisa kita berikan ke peserta didik dengan menaruh laptop di lapangan. Seperti yang pernah saya lakukan. Jadi laptop itu saya taruh 5, karena siswa peserta didik itu ada 5 kelompok. Jadi dengan memberikan tautan link YouTube, mereka melihat video yang saya lakukan sendiri karena saya sebagai modelnya, langsung saya berikan mereka. Kemudian mereka berdiskusi. Setelah melihat kegiatan video tersebut, mereka berdiskusi. Mereka menemukan bagaimana apa yang menjadi kesalahan, bagaimana kemudian gerakan yang benar. Di sana sudah terlihat jelas. Maka di sanalah kegiatan berdiferensiasi konten itu ditemukan. Nah, jadi itu. Jadi seperti itu kurang lebihnya Kak Fasil secara ringkas bagaimana kegiatan backward design itu harus dilakukan dalam kelas sebelum kita melakukan pembelajaran pada kegiatan hari tersebut atau pertemuan tersebut. Terima kasih Kak Fasil. Oke, dari kelompok 1 ya. Mungkin ada tanggapan dari kelompok 2.
kelompok 3 terkait dengan presentasi kelompok 1. Silakan, boleh mungkin mengajukan pertanyaan ataukah mungkin masukan terkait modul ajar maupun RPP yang dibahas oleh kelompok 1. Silakan. Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Atau kelompok 2 dan 3 mungkin ada masukan terkait dengan pembahasan dari kelompok 1? Tadi yang dipakai itu adalah RPP ya, modul Ya, ajar. RPP. Modul ajar. Modul ajar terkait dengan gerak lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif permainan sepak bola. Itu. Ya. Nah, mungkin ada masukan mungkin terkait dengan kelompok 1, mungkin dari kelompok 2 maupun kelompok 3 yang notabene-nya adalah pemain-pemain sepak bola ini. Sudah pas kelompok 1? Ada masukan untuk kelompok 1? Kalau tidak ada, dilanjutkan ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Cek ya, dari kelompok 2 saya akan screen dulu. Cek, mohon maaf, ini terjadi kendala, mungkin saya bacakan saja ya hasil diskusi dari kelompok 2 tadi dengan teman-teman. Jadi pada intinya untuk backboard desain ini memang secara konsep itu berawal dari belakang ya, jadi tujuan, kemudian asesmen, kemudian aktivitas. Jadi yang pertama itu dari tujuan perumusan tujuan pembelajaran itu dapat dirumuskan dengan berbagai format. Kemudian yang tidak kalah penting juga ya, pada perumusan tujuan pembelajaran itu memperhatikan ada rumus ABCD istilahnya ya. Ada audience, behavior, condition, dan degree. Audience itu di mana adalah peserta didik, kemudian behavior itu adalah perilaku, kemudian kondisi itu adalah di mana tempat atau bagaimana perilaku bisa dilaksanakan. Kemudian degree itu biasanya dengan terpaut dengan angka atau dengan kalimat seperti sangat baik, kemudian atau angka sekian persen dengan jarak sekian meter seperti itu. Dari tujuan itu kita bisa merumuskan asesmen atau membuat merancang asesmen dengan beberapa pendekatan. Misalnya pendekatan asesmen untuk pembelajaran, di mana pendekatan ini membantu guru memahami lebih baik tentang seberapa efektif strategi pengajaran. Kemudian pendekatan asesmen sebagai pembelajaran, di mana pendekatan ini adalah bagaimana peserta didik terlibat secara aktif dalam mengevaluasi dan memantau kemajuan. Kemudian asesmen hasil pembelajaran merupakan evaluasi yang dilakukan untuk mengukur pencapaian peserta didik. Dari tujuan yang kita akan dituju sudah, kemudian perencanaan untuk asesmen, dari sana direncanakan aktivitas. Aktivitas pembelajaran yang direncanakan itu disesuaikan dengan beberapa faktor. Misalnya dari lingkungan, kemudian sarana prasarana, kemudian di modul ajar yang sudah saya buat, saya sudah merancang sebisa mungkin mencoba merancang berdiferensiasi proses, di mana proses yang dilakukan adalah
Mungkin hampir sama dengan disampaikan Kak Ari tadi, eee, memberikan link. Nah, memberikan link video, cuman saya karena di SMA ya, jadi semua siswa itu bisa menggunakan handphone, mereka akan mengakses di handphone, ya, video, bahkan tidak hanya video, jadi mereka mengidentifikasi, menemukan sumber-sumber belajar, baik itu video, baik itu, eee, tulisan dari berbagai sumber, baik itu buku ataupun internet, mereka mengidentifikasi gerakan-gerakan, dalam hal ini materinya bola basket ya, eee, mengidentifikasi bagaimana gerakan dalam permainan bola basket. Gerakan inti misalnya bagaimana dribble, bagaimana shooting, bagaimana, passing. Dengan mereka menemukan dan mengidentifikasi secara materi, kemudian mereka akan mencoba menerapkan, mencoba melakukan, sehingga mereka tahu bagaimana atau di mana ketika kurangnya kemampuan dan di mana harus diperbaiki gerakannya, seperti itu. Mungkin sekian dari kelompok 2, Kak Fasil, waktu saya kembalikan. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Mungkin dari kelompok 1, kelompok 3 ada masukan, ada pertanyaan terkait dengan, ada tanggapan terkait dengan kelompok 2 mungkin? Sudah? Ada masukan? Pas? Kalau sudah, silakan dilanjutkan ke kelompok 3. Untuk waktu dipersilakan. Silakan yang kelompok 1, kelompok 3. Kelompok 3, siapa yang presentasi? Siapa kelompok 3 tadi ya? Dian, ayo Dian. Oh, Dian. Silakan, Kak Dian. Baik, Pak Fasil. Pak Fasil. Silakan. Ya, dari hasil pemaparan kelompok Tiang, modul yang Tiang ambil, materinya tentang sepak bola, Pak Fasil. Terus tujuan Silakan. pembelajarannya, peserta Bisa didik di-share screen? Boleh? tadi keluar lagi dia, Pak Fasil. Bisa saya, Pak Fasil? Oke, dibacakan aja.
Terus tujuan pembelajarannya peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan dan memahami variasi pola gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Gerakannya menendang, menggiring, dan menghentikan bola. Terus biasanya yang pertama yang berikan pertanyaan pemantik. Mengapa peserta didik harus mengenal dan memahami variasi pola gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor atau manipulatif permainan sepak bola? Baik, itu dulu dari yang Pak. Zoom, Pak. Oh, bentan pertemuan. Nggih. Sudah, Kak Dian? Ya, Pak Basil. Oke, dari beberapa kelompok ya, dari 3 kelompok mungkin memaparkan terkait dengan adanya RPP maupun modul belajar yang dimana nantinya kakak-kakak bisa menyusun RPP dan pembelajaran itu terkait yang sesuai dengan backward design. Nah, seperti dibilang tadi bahwa tujuan dari suatu pembelajaran kita itu harus tercapai dan dapat berjalan dengan baik dan maksimal sehingga peserta didik nyaman dalam melakukan pembelajaran. Mungkin itu ya kakak ya semuanya. Yang dimana nantinya yang kita utamakan itu harus ada ketiga capaian itu ya. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran, ya ada 3 komponen, yaitu asesmen pembelajaran dan kegiatan pembelajaran. Nah, dari kakak semuanya agar nantinya bisa dipahami dengan jelas dan bisa diterapkan dengan baik sehingga pembelajaran di sekolah kakak bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ya, mungkin itu kakak ya. Nah, untuk itu kakak dari masing-masing kelompok udah baik sekali ya, bagus. Dalam artian untuk lebih jelasnya nanti, lebih gininya nanti agar tiap-tiap kelompok bisa lebih maksimal lagi dalam pelaksanaan pembelajarannya. Kalau sudah, saya lanjutkan ya dari kakak semuanya. Sebentar saya kirim link. Silakan ya kak kerjakan tugas yang ada di link yang lagi sebentar saya kirim. Kakak silakan kerjakan di link tersebut secara pribadi ya. Masing-masing semuanya bisa di bawahnya itu kakak bisa menulis nama dan jawabannya kakak. Ya. Tulis nama kakak dan jawabannya di bawah. Sudah bisa dilihat kakak semuanya? Belum saya, Pak. Link ada di kolom chat. Ya, sudah Pak. Kak Sumano sudah? Itu Kak Sumano. Mohon maaf Kak Pasel, ini loginnya harus pakai akun gini ya, Merdeka Belajarnya. Ya, Merdeka Belajar. Gimana Kak Gustut, bisa? Gak mau dia nak, langsung logout otomatis dia. Oh begitu. Coba ya.
Kayak itu recoh-recoh tulis awak. Tempura Pak Basil. Dia bawahnya, Ya, gimana? bawahnya sudah ada Gimana? Pak Aris Suryoko nih, Ki. Hah? Melanjutkan di bawahnya Pak Aris, Ki. Ya, lanjutkan di bawahnya. Di bawahnya, siapa yang udah di atas itu di bawahnya langsung dikerjakan. Kak Gustut, nih Kak Gustut ya. Sudi ya. Nah, itu Kak Gustut. Buat Coba aja di dibuka sana Kak dulu. Gustut. Silakan ya Kak, lanjutkan sampai ke bawah itu namanya. Silakan ya Kak jawab. Ada 4 pertanyaan tersebut. Kak Gustut, udah bisa Kak Gustut? Sudah Pak Fasil, tapi ini sendiri di sini ya. Ya, sendiri jadinya. Siap, siap. Kak, saya kasih waktu 5 menit ya. Karena waktunya
Itu Kak Surya. Kak Dian baru 1. Kak Ari sudah 3. Kak Sabdo sudah 3. Kak Yogi sudah 3. Kak Faiz sudah 3. Kak Kurniawan sudah 3. Kak Sudi 2. Kak Wipra 2. Kak Merde 1. Kak Yede baru 1. Kak Yede udah semua. Lagi 3 menit Kakak ya. Ya.
Kak Surya. Kak Surya itu jawabannya bahasa Inggris ya? Kak YD sudah semua. Kak Merdo lagi satu. Kak Wipra lagi satu. Kak Wipra udah semua. Kak Sudi sudah semua. Kak Kurniawan sudah. Kak Pak sudah. Siling jam 6:30. Ini Kak Yogi sudah. gue jam sampai jam Kak Sabdo sudah. Benar bos tuh nih Pak. Iya. Meneng itu gas. Kak Ari sudah. Kak Ari lagi satu. Pak kalau ngalih jalan. Ambil tiket. Oh panak nih. Iya. Gitu. Kamu ke Singaraja. Singaraja. Oh Pak saking leleng. Dia ngasal memang sudah yang tapi Denpasar menang. Oh. Iya. Busana Dian, ulen dulu Kak Dian. Kak Dian. Oh iya iya. Kak Dian sudah. Ya. Oke ya Kak ya. Udah semua. Yang belum silahkan dikerjakan. Ya. Kak, karena pembelajaran hari ini kita sudah bisa diakhiri ya. Maka dari itu Kakak terima kasih untuk pembelajaran dan tetap maya hari ini. Mudah-mudahan kedepannya Kakak bisa semangat lagi, jaga kondisi, jaga kesehatan, dan selamat Hari Raya bagi Kakak ya yang beragama Hindu. Selamat Hari Raya Kuningan. Dan saya minta nanti Kakak biar bisa menyelesaikan tugasnya di LMS ya, agar nanti bisa kita lanjutkan ke modul selanjutnya. Gitu. Mungkin itu aja ya. Terima kasih Kakak semuanya atas partisipasinya hari ini. Bila mana ada kata-kata saya yang kurang berkenan, ya mohon dimaafkan karena kita manusia tidak luput dari suatu kesalahan. Itu aja Kak ya. Ada pertanyaan? Sudah pas? Sudah Kak. Ini udah otomatis tersimpan Kak ya? Cukup. Sudah Kak, sudah. Ya. Sudah ya. Ada Kakak semua sudah selesai ya. Ada pertanyaan sedikit Kak. Apakah nanti dalam pembuatan video pembelajaran ini kita harus ada backward design-nya gitu? Ya, setidaknya ada. Nanti saya jelaskan lagi ya, Kakak ya. Kakak ya, karena waktu udah ini kita tutup dulu ya. Terima kasih ya atas segala kesempatan dan waktunya untuk hari ini. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Rahayu Rahayu Rahayu. Kakak bisa ditutup dengan doa ya. Silakan Kak Sumana. Tutup dulu dengan doa. Kak Sumana. Kak Sumana sing ninget. Kayak ke PJK Kak Sumana bisa tutup dengan doa Kak Sumana. Kak Sumana, Kak Sumana. Bos sakit sirah Kak Sumana nih. Kak Yogi, silakan Kak Yogi, Kak Yogi. Mengayal ya, mengayal. Mengayal sih. Ya baik, terima kasih atas waktunya. Sebelum mengakhiri Zoom pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Yogi. Nah, sebelum ditutup ya, kita foto dulu. Karena
foto ini menentukan nasib bangsa. Silakan, Kak Ari. Kakak semua salam nanjak dulu ya. Ya. 1, 2, 3. Oke. Sudah, Kak Ari. Sudah Kak. Ya, terima kasih Kak Ari. Ya. Mohon izin kakak semua. Ya, saya lab ya, karena ada kegiatan yang harus diselesaikan. Saya izin dulu stop record.